Qala musannif rahimahullah, ya, ini malam ini khusus ini nyampe di hakikat daripada setan ini. Babnya bab setan ya kan. Setan siapa pengen katon kabeh. Qala musannif rahimahullahu taala, qala dawuh berbicara berkata, yai musannif yai pengarang kitab hikam ini Syah Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Iza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amma nasiyatika biyadi. Iza alimta, jika alimta kau telah mengetahui, anna syaitana sesungguhnya setan itu la yaghfulu tidak lupa angka terhadap kita. Setan itu enggak pernah lupa, tidak akan pernah membiarkan kita nyaman aman, itu enggak pernah. Sampai sekaratul maut tetap setan itu sebisa mungkin ya, anak cucu Adam ya sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka gitu. Makanya tidak pernah reda, tidak pernah istirahat, tidak pernah berhenti, selalu mengikuti dari belakang. Bahasanya belakang karena apa? Di depannya nafsu. Jadi fala taghful, maka jangan lupa. Jolali. Udah airnya? Ya, belum. Saya ngopi dulu sini. Iya. Sambil makan ruhnya ya. Sekali lagi, iza alimta. Jadi apabila sudah mengetahui engkau, kamu kita ini, anna syaitana sesungguhnya syaitan itulah yaghful tidak pernah lupa terhadap angka terhadap kita semuanya. Fala taghful, maka itu kita tidak boleh lupa kepadanya. Anta engkau kita amman nasiatika, itu dari zat yang nasiatika, ya, yang mengemban kita, memelihara kita, biadihi, semuanya ada di kekuasaannya Allah. Maksudnya fala takbul maknanya jangan lupa kita selalu kepada Allah, memohon kepadanya, memohon perlindungan terus menerus. 1 jam lepas perlindungan ya 1 jam kita renggang. Benar enggak? 1 jam kita renggang, 1 jam kita lupa. Ya oreli, ya kadang-kadang ya mending kalau akalnya berjalan begitu. Karena akalnya berjalan tapi tidak lupa. Masih mendingan, kadang-kadang akalnya dipengaruhi. Ngayal seenak-enaknya mau hayal, Pak. Mau hayal itu enak, setan menganan. Setan itu pertama menghayal dulu, masuk ke dalam hati, apa, menerobos ke nafsu. Itu kalau langsung terasa, makanya lewat nafsu itu supaya tidak terasa tingkahnya itu. Padahal nyata, setan itu nyata. Tidak ada yang tidak nyata setan ini. Jelas betul dari perangainya, dari kata-katanya, dari perbuatannya, setan itu nyata terhadap diri kita dan terhadap di luar kita. Ingin tahu setan ya nanti kita tafsiri maknanya setan.
Setan itu asal katanya satona. Satona itu bermakna bauda, maknanya jauh. Loh, setan ya. Kalau kita jauh lalu lupa kepada Allah, nyata di situ ada setan. Di mana, Bin? Mau lah. Setan ya. Jadi jangan kita memandang orang lain, wah itu setan lagi ngomong setan. Jadi setan nuduh setan. Ada orang bahasa-bahasatin orang, wah itu setan nih. Dirinya setan lupa. Jadi setan ngomong kena setan harusnya. Dia bener itu begitu lah. Makanya innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu benar-benar musuh si nyata, kata Allah. Benar ada cerita banyak para aulia. Setan selalu mengikuti dari belakang. Maksudnya mengikuti, selalu mengawasi kelengahan manusia. Ya terutama orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman untuk apa? Enggak ada gunanya, sudah jadi anggotanya. Enggak usah diurus lagi, sudah jadi kekuatannya. Jadi yang diburu ini kita ini yang masih suka sholat, masih suka puasa, melaksanakan kewajiban, yang diburu oleh setan terus. Tuh kalau bisa di dunia ini tidak ada orang beriman, semuanya menjadi anggotanya. Jadi kalau mereka apalagi di luar muslim, itu sudah jelas menjadi kekuatannya. Bisa menjadi aulianya, bisa menjadi junudnya, tentaranya. Banyak sudah. Nah, mendeteksi setan kenyataannya seperti apa? Ya udah, jangan jauh-jauh. Di saat kita lupa, kita itu merasa tersiksa sesungguhnya. Tersiksa gitu. Kadang masalah ditempatkan di dalam bukan tempatnya gitu. Perkara urusan di luar sholat dibawa di dalam sholat. Setelah di luar sholat terus dijauhkan dengan perkaranya itu. Itulah dunia. Sesungguhnya hakikatnya dia itu berbicara, aku ini adalah fitnah. Sesungguhnya berbicara. Yang merasakan, siapa yang merasakan? Ya sirnya kita sendiri, diilhami oleh Allah. Artinya kita mengerti bahwa dunia itu adalah bisa menjadi fitnah jikalau kita tidak bisa mengatur, menempatkan posisinya masing-masing pada tempatnya. Isbatul amri li amri aw nafyuhu anhu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka adil. Itulah tingkahnya hukum begitu. Ya, kalau tidak bisa ya udah kocar kacir. Artinya kocar kacir apa? Ya kadang-kadang begitu mau tidur dipikirin. Kita turu bae sing enak. Kelalen dhewe lupa dengan sendirinya. Wah gimana kepikiran mau perkara yang ribet. Anak wayahe mikir. Aya namun ribet perkara nih, kenapa orang disandaraken karo si Maha Pengatur. Karena si Maha ngatur ya. Kalau kita itu tidak punya kemampuan untuk mengatur segala-galanya, itu tidak bisa. Hanya perkiraan saja. Punya niat lalu Allah melaksanakan. Maka jikalau ingin semua perkaranya itu mudah, nanti jika paham, nanti mengerti, maka sandarkanlah kepada Allah semua perkara dunia akhirat ini. Akhiratnya mohon bantuan, dunianya apalagi. Sandarkan semuanya kepada Allah, memohon petunjuknya supaya dikasih pengertian di saat kita belum mengerti. Karena banyak ketidakmengertian di dalam diri kita. Ya mohon mau kebialik minggu Gusti Allah. Terus menerus. Berhenti berarti sudah nggak kuping terus lulus ya. Begitu kan.
Ya kalau permohonan kita kepada Allah berarti sudah tidak merasa butuh kepada Allah. Kalau memang merasa butuh kepada Allah ya terus menerus Allah merasa, baru itu namanya istiqomah. Karena keterus menerusan kita mohon kepada Allah, bukannya Allah itu bosan, itulah wujud penghambaan kita kepada Allah dengan menyandarkan semuanya yang disebut dengan tawakal. Allahi fahuwa hasbuh, yang begitu-begitu itu disebut hasab usaha. Ikhtiar kita adalah menyandarkan, lalu kita melaksanakan terbatas. Sedikit aja manusia itu punya dikasih kemampuan. Allah mengatakan ila qalila, kecuali sedikit manusia. Tapi kadang-kadang aku pinter sedikit. Ya, sedikit baik aku pinter aja maning kayak apa ya manusia. Sedikit aja mengaku pintarnya bukan main. Debat mau kalah, ngaku-ngaku, apalagi dikasih yang aduh, masya Allah itu dikasih dikit aja wujud kapal, wujud ini, wujud itu. Ya begitu Bin. Wah, kamu nggak tahu kadang-kadang ada petani bercocok tanam, tanamannya subur, kamu nggak tahu ilmunya sih, tanya sama aku lah. Pupuknya ini begitu begitu, begitu caranya begini, langsung ya kalah insinyur ya. Petani sumur itu ijazah ya. Timbul, padahal hidayah, betul-betul hidayah. Kenapa dia tahu segmen daripada pengaturan bercocok tanam? Akal bergerak. Cuma dunia memenuhi, agama hampa di dalam hati, akibatnya yang terjadi itulah pengakuan dan pengakuan belaka Indonesia. Kalau disertai dengan syukur kepada Allah, nikmatnya menjadi sempurna. Sudah di dunia dikasih kebisaan dengan bakat yang terpendam di dalam hati, lalu diungkapkan oleh Allah bakatnya itu. Entah bakat apa saja, ada bakat petani, dimunculkan, mahirlah menjadi petani. Mungkin bakatnya apa? Cleaning service muncul, semuanya bersih ya. Wow, kamu tertawa terus. Begitu, itu bakat masing-masing, tak tahu nggak? Kali bang ada bakat dokternya nggak tahu juga. Iya. Iya, dokter hewan. Nggak tahu. Jadi bakat itu sudah ditempatkan oleh Allah. Tinggal kita niat ikhtiar untuk mengungkapkan bakat itu, maka Allah akan mengemukakan dari ketiadaan menjadi kenyataan. Yang ada, yang asalnya tidak ada di alam dunia ini menjadi ada. Dulu HP nggak ada kan? Mana nih Pak? Baru pesawat ya Pak. Orang nggak kaji di kapal ya. Berbulan-bulan di tengah laut. Allah mudahkan lagi supaya manusia ngerti bersyukur. Cuma saya yang dikasih kepintaran, dikasih ilmu oleh ilmunya Allah, terciptalah di dunia ini pesawat ya. Hanya berapa jam nyampe begitu jauhnya. Coba bayangkan. Gak masuk akal, hanya besi begitu aja campur air, bensin apa-apa mabur wong. Ya, mobil tak nyampe BBM berapa menit nyampe di rumah Bapak. Itu cuma apa kalau dilihat coba? Cuma itu aja. Cuma ini yang mengatur Allah mempertunjukkan keilmuannya. Cuma sayangnya kita aku yang begitu, makanya tidak ada nikmat yang dirasakan di dunia ini secara sempurna. Maka bagi orang mukmin inilah yang kita lakukan supaya semuanya menjadi nikmat yang sempurna. Di saat kita dikaruniai sesuatu, maka bersamaan dengan itu disuhudi, bisa nyawang,
dengan pandangan hati, dengan dasar sifat kesempurnaannya Allah yang bertajali di dalam akal kita, di dalam hati kita. Menulis saja bisa nulis ya. Allah bisa berkata-kata, bisa ngatur kata-kata. Kan bisa ngatur kata-kata apa? Yang mengatur apa? Yang mengatur akal. Kamu diinterogasi. Bagaimana ini kooperasi? Kan apa alasan? Ya, akal kan. Cuma yang mencetakkan hurufnya di sini. Lisan ini sebagai wujud daripada kalamullah. Lahir per huruf itu kan. Ini nikmat sebetulnya. Kalau kita betul-betul syuhud, dipandang dari pandangan mata hati untuk menyempurnakan karunia Allah, maka jadilah nikmat dunia akhirat. Dunia oli tambah ilmu, akhirate tercatat di sana sebagai amal yang sangat mulia. Apa? Mensyukuri atas sifat-sifatnya Allah yang hadir di dalam diri manusia. Ya jadi aku terasa kok karo murakoba. Iya ya, kita ini asalnya apa? Manusia bisa, Masya Allah, dengan sempurna terbungkus oleh jasad ini. Indina di dalamnya adalah lautan ilahiyah, lautan rahasianya Allah di dalam ini. Dari sinilah Allah itu nyata, Allah itu wujud, Allah itu dohir, Allah itu batin. Di mana? Dari kini, dari manusia sebagai madhar kudratillah. Gitu. Karo murokan sembayang nih, ya Allah. Ini sembayang ya. Allahu Akbar, cangkeme Allahu Akbar. Atine ning ngemol. Atine ning jaga Allah. Apa sing disembah ora jelas ya, kurang ajar ya Gusti Allah. Cangkem ina sholati wa nusuki, pinter ngomong ledek aku ya. Ina sholati setumune salatku, wa nusuki ibadaiku, wa mahyaya mati uripku, wa mamati matiku lillah kanggo panjenengan Gusti. Ala gundulmu lagi ngomong pikirane mana iki yo diuntung semene gabung semene Irfan kayaknya untung. Ya gue subhanallahi bukrata wa asila. Bapak kemarin telah menyinggung tentang hakikat daripada cara bertasbih. Kaifiah caranya kita bertasbih kepada Allah itu seperti apa? Bilisan lebih mudah, jauh lebih mudah. Subhanallah itu maknanya mensucikan Allah secara lisan. Bisa dibilang bertasbih jikalau itu betul-betul ada hal di dalam hati. Biar 10.000 kali, 100.000 kali satu malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jika hatinya tidak bertasbih, artinya apa? Hatinya tidak mensucikan diri, meniadakan sesuatu kecuali Allah yang ada, maka tidak disebut tasbih. Subhanallah. Ya hakikatnya kan lah penerangan kayak gini apa? Sekarang arti, oh maknanya kayak mukonon. Iya, itulah maknanya tasbih, tahmid, takbir. Tahmid memuji Allah. Apanya memuji tadi? Mensyukuri dengan dasar nikmatnya Allah yang betul-betul terasa di dalam sir. Bisa nyawang lisuhudi, berhadapan dengan Allah, mengakui kesempurnaan sifatnya Allah di dalam diri kita. Gusti Allah, iya, Masya Allah. Gusti Allah. Ini dijaluk duit itu dengan anak. Jaluk
ada orang datang minta tolong, Mbak Min minta utang, ada uang, nggak ada. Rasa kasih sayang itu miliknya Allah. Makanya dalam asli kebentukan kemanusiaannya di dalam bab al-insan Sirul Azam begini. Diwujudkannya ruh itu bukanlah untuk kebaikan dan juga bukan untuk kejelekan. Itu asalnya manusia, ruhnya manusia. Tetapi Allah mengilhamkan dengan baju zat matanya dengan dua perkara, kebaikan dan keburukan. Disitulah manusia memilih. Tetapi kenyataannya 90,9% itu memilih keburukan dan menolak kebaikan. Hanya 1% manusia di dunia ini. Itu orang mukmin. Allah mengilhamkan sudah. Kan kita ngerti, aku blesa kado. Di depan paham nih kotak-atik main ngetik Allah Akbar lah gampang masih ada waktu. Kan ngono kan. Lastagul mengendeng-endeng. Paham padahal, ngerti. Nah, disitulah perjuangan keimanan kita. Senang Gusti Allah apa senang kait di situ. Tapi kebanyakan kan begitu, waduh tanggung ini. Bisa hal itu terjadi kita melihat kondisi hukumnya dulu begini. Nah, sholat pun bisa dibatalkan karena ada sesuatu loh. Dirampungkan itu membahayakan tidak. Ya kalau tidak membahayakan ya sudah diputus hadapi Gusti Allah. Ya, jika tidak dirampungkan maka bisa menjadi fitnah. Atasan menyuruh jam sekian harus selesai. Itu beda lagi hukum ya begitu kan. Itu ada syariat begitu. Jadi kamu dikongkon harus datang, planningnya jam 10 harus nyampe di tempat, harus selesai ini. Itu namanya tekanan. Kalau itu beda hukumnya. Yang penting kamu tetap bersandar kepada Allah, memohon ampunan. Tetap. Syariat bisa digulung, mendahulukan penutupan fitnah itu syariat tuh. Orang ada, namanya yang jadi sesepuh di situ, namanya atasannya begitu kan. Padahal kemampuannya di dalam hal agama kurang, tetapi bisa menjadikan fitnah jikalau ia tidak di depan. Aduh ribut ya pas Khairul maju umpamanya bawahanane kurang ajar, berani-beraninya anak itu. Kamu mau pindah kemana gitu. Ya, dari kan aduh, itu kadang-kadang fitnah begitu ada bisa. Jadi kalau syariat memperbolehkan. Kita bisa dengar Gusti Allah. Jadi ada yang penting ngerti ya. Yang penting cerdas di dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ayo kembali. Jadi idza alimta. Jikalau kita sudah mengetahui anna syaitana, sesungguhnya syaitan layak bul. Angka tidak pernah lupa terhadap diri kita. Ya kita harus bagaimana? Karena setan itu halus ya. Ini kelihatan bentuknya. Ini tiba-tiba hadir tingkahnya di dalam diri kita. Tiba sereset langsung dasar kampret kan begitu. Metu bahasa nih. Kamakola setan, kampret. Bajingan ya. Pak, adakah itu pelanggaran hukum atau tidak mengatakan bajingan? Ya kamu pikir aja sendiri, itu bajingan apa bukan? Terus mengendalikan situasi untuk jauh dari Allah.
cerita, dongeng, ini ketahui orang, enggak. Itu setan nyata betul di dalam ucapannya, bukan di dalam bentuknya setan. Setan itu maknanya adoh karo Gusti Allah. Itulah nenek moyangnya setan. Ini anak-anak itu turun-turunan terus dikasih tugas masing-masing, sebanyak-banyaknya mengelabui orang-orang mukmin. Jangan sampai mendapatkan husnul khotimah di akhir pungkasannya. Ini yang patut. Makanya ceritai dalam ilmu hakikat begitu. Terakhir menjelang sakaratul maut, setan itu merupa guru. Merupa orang tua kita masih mampu. Makanya ada talqin itu ketika sakaratul maut, la Allah itu diyakinkan, walaupun kepada orang kafir boleh. Tusannu litalqini ala kafirin. Ora apa-apa. Faturmu duwe Nasrani lagi sakaratul maut. Tentara talqini. Sampai buru sedurung mati masih Islam, nulung wong. Nah, Allah. Itu talqin yang bagus, talqin waktu masih sakaratul maut ini. Itu setan ngatur. Nah disitulah wa antum khina idzin durun. Idza balaghatil hulquma wa antum khina idzin durun. Waqiah apa? Al-Muluk surat itu. Ditelang wae. Idza balaghatil nalikane tumeka hulqum. Roh nyawa hulq ning tenggorokan. Wa antum utawi ente kabeh. Khina id bakal ndeleng. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah terakhir tempat sih bakal ditempatin besok. Apa warung kopi, apa lesehan, katon tempatnya. Ketika hampir satu getaran lagi terlihat sudah tempat yang akan kita tempati. Kapene mubinnya. Makanya itu paling berat merubah guru. Sebab setan orang bisa merubah Kanjeng Nabi. Nembe ngomong Muhammad itu wis ora kuat. Bakar. Tapi ngrupa wali bisa. Ngrupa Nabi sajen bisa, ngrupa Kanjeng Nabi ora bisa. Nah, ngimpi ketemu Kanjeng Nabi ya bener anane. Tapi jangan aku ngimpi bener ini ketemu. Parah. Akhir daripada metune wong sing alam dunia ki diadang ning setan ning lebah pintu. Ya begitulah 90% kebal tergelincir mengikuti arusnya Allah. Makanya itu kita tetap betul-betul mohon kepada Allah ya. Karena sedikitnya manusia yang selamat. Diceritakan di kitab di Quran ya. Suarga itu cuma sapojok ya Pak. Suarga besok kelak nanti hanya sedikit saja yang penghuninya itu. Ya mamanya pan ngomong gak kita termasuk, bukan ngaku-ngaku. Ya, yang penting kita tawakal kepada Allah. Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitulah. Tetapi kenapa dijadikannya setan oleh Allah? Di dalam kemasan Al-Quran menjelaskan ja'alahu laka, ja'alahu telah menjadikan Allah kepada setan, terhadap setan, laka bagi kita semua, aduan menjadi musuh, liyahusyaka, tujuannya supaya menggiring kita semua, bihi dengan setan itu, ilaihi kepada Allah. Hanya wahurika dan digerakkan kamu alaika, digerakkan apanya nafsunya, alaika terhadap wahurika dan digerakkan alaika terhadap kamu apa nafsunya.
liyadumu iqbaluka alaihi, supaya tetap dawam iqbaluka menghadap kamu alaihi kepada Allah. Dijadikannya setan oleh Allah tujuannya untuk menggiring kita dengan setan itu, karena kita takut terjerumus rayuannya setan, maka dengan sendirinya orang-orang mukmin cepat-cepatan menghadap kepada Allah, memohon perlindungannya supaya jangan sampai menjadi anggota setan. Tapi ya Allah susahnya ya, artinya kita tidak rasakan sendiri lah caranya. Susahnya juga luar biasa. Makanya kalau tanpa betul-betul rahmatnya Allah, bantuannya, wah, wallahu a'lam, bisa ngalahkan setan. Yang ini ketahuan kayak mobil tingkat pentung ya, hajar. Masalahnya masuk ke dalam nafsu. Tahu-tahu kita jauh dari Allah. Terus disiksa dengan dunia ini, dengan nafsu kita, dengan kisi-kisi, angan-angan, khayalan, macam-macam. Kadang-kadang hasud kepada orang, sirik, drengki, riya, takabur, ujub. Ya Allah, itu tak mungkin kita lawan kalau tidak dengan kesempurnaan sifatnya Allah yang menolong kepada kita. Akhirnya apa? Sadar, takut kepada Allah, eling, ingat kepada Allah. Elingnya itu awas, hati-hati. Ketika kita ikhtiar untuk menghadap, lalu kita ingat, itu bukan ingat kita. Ingat itu adalah zatnya Allah. Nah, manusia itu tidak punya ingat. Mahalul khoto, tempatnya lupa manusia itu. Jadi eling itu adalah zatnya Allah. Itulah bukti nyata. Nyatanya Allah, dohirnya Allah di dalam diri kita. Sifatnya, asmanya. Tapi kalau tidak terkuak dengan ilmu begini, ya mana mungkin kita mengerti. Dan kita bisa bersandar kepada Allah. Allah. Kemarin sudah disinggung karena syariat tidak menjangkau ke arah itu. Jauh. Tapi kita mengenal setan di dalam diri kita, yang selalu masuk ke dalam sela-sela di mana renggang sap-sapan kita, gerak-gerakan kita yang banyak lupa kepada Allah, situ setan masuk. Makanya Nabi mengatakan, "Shollu suhufakum" atau ajidu adiru. Rapatkan barisan sap-sapmu supaya sholatmu sempurna. Kalau renggang, sholatnya tidak sempurna. Karena di renggangan itu setan masuk. Dari sujud sampai ke sujud lagi, tidak ada ingat satupun. Renggang. Maka enaklah penerimaan ilmu ini. Oh itu maksudnya. Iya. Nah biar kamu sholat sendiri jauh-jauhan. Apa tidak mungkin dia diterima oleh Allah? Diterima. Kalau sholatnya betul-betul nyampe kepada Allah. Biar debet sikilnya, rapat-rapat tunggang-tunggangan. Hati ini bablas ya. Enak kalau kapan dikira tapi hati tidak bisa menghadap kepada Allah. Lalu apa yang mau diterima? Karena diterima itu dengan catatan harus sampai barangnya. Kalau barangnya tidak sampai, mana mungkin diterima secara halia, kaifiyah, akal begitu ya. Orang kirim barang, barang yang nggak diterima kok, apanya yang diterima? Sholat kepingnya ini diterima, loh ngadepnya kapan maring Gusti Allah? Tekane kapan nih Gusti Allah? Ya orang tidak pernah datang ya. Tidak pernah datang kepada Allah, inginnya kok diterima. Kan begitu. Lalu kapan kita pernah datang kepada Allah? Itu jawaban ada pada diri kita. Nah ini jawaban. Pernahkah kita, sholat kita pernah datang kepada Allah? Aduh, air jadi ini air. Susah ngeling-ngelingnya. Susah. Karena setiap amal baiknya manusia
kasih sayangnya Gusti Allah, kasih sayangnya Allah, ingat kita itu tidak dibekaskan di dalam hati. Amal bagusnya manusia orang-orang mukmin itu labas. Tanpa labas tidak ada bekas. Sebab kalau membekas nanti dihitung, Pan. Ya kan? Dihitung. Aduh, alhamdulillah isune eling dina ki ping 20. Kan susah. Begitu hilang Allah plus disimpan di Gusti Allah supaya aja ngaku-ngaku. Makanya kok kenapa ya? Ingat kita kok nggak bisa dihitung. Itu rahasia Allah. Karena ingat adalah miliknya Allah. Begitu. Yang penting kita usaha untuk menghadap kepada Allah. Insya Allah Allah ingatkan kita. Itulah innalladzina amanu. Sampai baik di situ pengijian. Jadi sedikit kita mengenal hakikat setan. Setan itulah di mana kita jauh dari Allah, itulah kenyataan setan hadir di dalam kita, di dalam, bukan di kerangka, di dalam kita. Karena kata Nabi, setan itu tidak akan pernah berhenti mengikuti kita. Makanya aku pikir apa mengikuti? Ya jawabannya kalau kita tidak mengenali hakikat begini ya nggak mengerti maknanya sesungguhnya apa. Dikira mengikuti di belakang terus. Iya. Wah, ya bener kadang-kadang katon jadi kuane kuntilanak. Aduh, katon jiraine ya. Kayak itu tuh setan geblek ini. Kayak sekarang jin ya. Jin sama dengan kita beda alam saja. Nah, setan masuk ke dalam ruangan kita. Gerak kita di mana nafsu terus dioyak oleh setan. Makanya kita tundukkan nafsu kita supaya mau ibadah kepada Allah. Jangan mau mengikuti setan. Caranya seperti apa? Ya beginilah. Terus kita ngaji. Malasnya dilawan malas paling susah. Kadang-kadang kita merasakan sendiri ya. Ngaji aja susah, apa? Bukan susah. Abot ya, berat betul ya. Ngaji aja abot betul. Nah itulah padahal hikam sudah menjelaskan mana perkara yang berat. Menggunakan nafsu itulah yang kita lakukan. Dan setelah kita akan mengerti nafsunya kita sendiri. Jika kita sering melawan nafsunya kita. Kalau kita tidak pernah melawan nafsu, maka kita tidak akan pernah merasakan nafsunya kita seperti apa. Kan begitu. Semakin kita ketat mengawasi nafsu, maka semakin haluslah daya rasa kita. Begitu masuk, lupa di dalam sholat, kerasa. Allah. Ya Allah susah bener. Jare sapa iki? Iki lasibune kadang sembayang jorel angel. Nah, linge angel. Nah, linge angel itu narane wong ketemu. Sing bahaya nek wong sembayang ora eling, ora ngrasakaken ora elinge. Ada orang sholat lupa kepada Allah tapi tidak merasakan lupanya kepada Allah. Jika kita sholat merasakan susahnya, ingat itulah ketemu maknanya. Ketemu. Artinya apa? Mengakui betapa susahnya menghadap Allah, itulah kelemahan diri kita. Baru nanti akan tunduk, memohon terus kepada Allah, dibuka. Hidayah ya, memohon dibuka. Begitu. Jadi begitu setan ya Bin. Iya, jadi jangan kalau kemarin Bapak mencerita begitu, kalau kita tahu setan lihat begitu. Iya, sekarang kita kembalikan. Jangan mandang orang dulu, kita setan bukan dulu. Begitu. Jangan nilai orang, waduh ini setan nih. Waduh. Setan, oh dirinya setan juga. Begitu. Itu ajalah mudah-mudahan. Faidah penjelasan setan ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita tambah awas, ngawasi gerak nafsunya kita, kelemahan nafsunya kita, dan kita bisa merasakan ya kelemahan kita sendiri, doifnya kita, terus ajzun, rentannya kita itu rentan, tidak apa namanya, ya gampang ngeluh lah.
menerima cobaan, kita itu gampang mengeluh dan tidak punya daya tahan apapun kecuali kekuatan dari Allah, dari sifat kudratnya Allah, sifat kuasanya, dari daya dan kekuatannya. Hanya ada lafaz la haula wala quwata illa billah. La haula, kadang-kadang lisannya aja yang berbicara, tapi tidak bisa memurokobai, penjiwaannya tidak nyampe, makanya tidak terasa begitu. Kalau sudah terasa, lalu dengan cara apa supaya terasa? Ya ini sudah lagi dicari ilmunya, lagi diojadi, lagi dikuliti supaya betul-betul merasakan setiap perkalimat ayat Al-Quran betul-betul memfaedai di dalam diri kita. Mulai dari Bismillah, makanya nanti ngaji tafsir. Al-Fatihah semuanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asmane Gusti Allah, kelawan asmane, dengan asmanya Allah. Oleh Bapak begitu. Bukan tidak menyebut lagi dengan asmanya Allah. Ar-Rahman, Kang Maha Welas, terasa di dalam diri kita. Kasih sayangnya. Ar-Rahim, Ar-Rahmanirrahim, kasih sayangnya terasa betul di dalam hati dan di luar kita. Rezekinya berlimpah tiada pernah berhenti. Kasih sayangnya di dalam apa? Ya itu tadi yang Bapak katakan itu. Kita punya rasa sayang. Kita punya rasa tanggung jawab. Sifat haris, sifat halim itu ada di itu, padahal itu adalah miliknya Allah. Allah tampakkan kepada kita supaya kita mengetahui madharnya. Penjelasan-penjelasan itu ada di dalam diri kita. Kok makhluk yang tidak adam tetapi kok diadakan. Tujuannya mengadakan sang maha ada. Gitu. Bentar lagi aja, paling berapa tahun lagi kan dikukul. Masuk ke dalam tanah, ganti lagi. Mungkin berapa tahun lagi.